Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang Dustur Madinah atau yang dikenal dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah itu adalah perjanjian yang dibuat oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW antara masyarakat Islam di Madinah dengan masyarakat non-Islam yang ada di Madinah. Khususnya adalah masyarakat Yahudi. Piagam Madinah ini sendiri terdiri dari 47 pasal. Dilakukan pada tahun kedua Hijriah sebelum Perang Badar. Jadi seperti yang saya singgung di dalam pembahasan yang lain, misalnya pada membangun masyarakat Madinah, yang Anda bisa lihat di dalam akun saya di tema itu, membangun masyarakat Madani. Nabi begitu masuk Madinah setelah membangun masjid dan memprioritaskan pada perjuangan untuk membangun spiritual, memperbaiki spiritual dan moralitas masyarakat. Hal kedua adalah mu'akhok. Mu'akhok pertama pada tahun pertama dilakukan antara Muhajirin dan Ansor. Pada tahun kedua sebelum Perang Badar, Nabi membuat perjanjian yang luar biasa, yang ini nanti kemudian menjadi basis dari sebuah masyarakat yang plural. Yang ini kemudian sering dipakai oleh kalangan-kalangan yang mendukung kerjasama antar umat beragama atau yang lain agar kita tidak bersifat eksklusif tetapi inklusif. Dalam konteks seperti di Indonesia, di mana masyarakat Indonesia itu plural, tidak hanya Islam tapi juga banyak yang agama lain, maka Piagam Madinah menjadi basis dari gerakan itu. Piagam Madinah ini 47 pasal dilakukan tahun kedua Hijriah. Naskah ini masih bisa kita baca di dalam Tarikh Ibnu Ishaq. Para pemirsa bisa searching kalau di kitab aslinya bisa, atau di dalam banyak literatur yang sudah jadi kutipan hanya Piagam Madinah saja, bahkan terjemahan bahasa Indonesia dan pembahasannya sudah banyak. Hal-hal yang penting yang ingin saya sampaikan di dalam persoalan Piagam Madinah ini, dari 47 pasal itu saya hanya akan menyampaikan 4 hal penting yang terkait dengan kita saat ini. Yang pertama adalah di dalam perjanjian ini Nabi mengakui dan menjamin tentang hak ibadah orang lain, di dalam hal ini adalah orang Yahudi Madinah, untuk melakukan ibadahnya. Bahwa bahkan Nabi menjamin keselamatan tempat ibadah mereka. Ini para pemirsa bisa lihat di dalam Piagam Madinah, khususnya pada pasal 25 sampai 33. Di dalam 8 pasal ini Nabi menjamin bahwa masyarakat Yahudi yang hidup di Madinah, walaupun Madinah ketika itu adalah mayoritas Muslim yang dipimpin oleh Nabi, tapi Nabi menjamin orang Yahudi yang ada di Madinah bebas untuk melakukan ibadahnya. Satu. Yang kedua, tidak hanya bebas melakukan ibadahnya, mereka juga dijamin bahwa sinagog mereka, masjid mereka, tempat ibadah mereka itu aman dari gangguan orang Islam. Ini luar biasa loh. Kita sekarang itu di daerah minoritas, gitu ya. Mayoritas Islam, di situ ada orang-orang agama lain jadi minoritas. Tidak jarang kemudian sebagian dari kita usil, mengganggu. Bukan, bahkan jangankan ini antara Islam dan non-Islam, kadang tidak jarang sesama Islam, ingat, sesama Islam, hanya berbeda mazhab, yang satunya Sunni, yang satunya tidak Sunni, itu kemudian kita tega membantai mereka, mengusir mereka. Karena itu kalau kemudian kita mengaca pada perjanjian Piagam Madinah, sebetulnya kita itu niru siapa? Yang kita tiru siapa? Kemudian kita berperilaku beringas kepada orang yang berbeda. Ini menjadi luar biasa. Kalau kita kaitkan dengan cerita Nabi Ibrahim, itu luar biasa. Saya kira sebagian dari pemirsa pernah dengar riwayat ini. Nabi Ibrahim itu salah seorang nabi yang luar biasa dermawan. Diceritakan beliau itu sering mengundang masyarakat untuk makan di rumah beliau. Bahkan dalam banyak riwayat
Beliau tidak hanya ngundang masyarakat. Beliau itu kalau makan sore tidak pernah makan sendirian. Kayak kalau kita kan sering makan sendiri, menikmati sendiri. Tapi kalau Nabi Ibrahim enggak. Kalau makan malam, makan sore itu beliau mesti nyari orang untuk diajak makan bersama. Nah, suatu ketika Nabi Ibrahim itu ngundang masyarakat untuk makan, tetapi beliau kemudian membuat syarat. Syaratnya adalah siapa yang diundang, yang boleh makan tadi adalah dia harus iman. Jadi harus mengikuti agama Nabi Ibrahim. Yang enggak boleh makan. Oh, ini luar biasa. Kayak kita kadang gitu ya. Oh, Anda saya terima jadi dosen di kampus ini, kalau KTP Anda itu harus sama dengan KTP saya, yaitu organisasinya sama. Kalau NU dari NU, Muhammadiyah dari Muhammadiyah, dari ini kadang masih ada toh begitu. Kalau kayak Nabi Ibrahim begitu, kamu boleh makan, tapi kamu harus syahadat dulu. Nah, orang-orang datang syahadat. Suatu ketika terakhir ada orang sepuh, orang yang sudah tua datang, dia mau makan. Kemudian ketika disuruh syahadat oleh siapa Nabi Ibrahim, dia tidak mau. Enggak, saya nggak akan beriman kepadamu. Saya yang butuh makan aja. Ngapain harus beriman? Saya hanya butuh makan. Karena dia ngotot nggak mau iman oleh Nabi Ibrahim, nggak usah makan. Kamu pulang aja. Begitu diusir, Nabi Ibrahim kemudian ditegur oleh Allah Ta'ala. Kenapa engkau nggak jadi ngasih makan pada dia? Padahal dia butuh makan. Kata Ibrahim, loh, karena mereka nggak mau iman kepadamu ya Allah. Apa kata Allah? Kamu ini baru ngasih makan sekali saja menyuruh orang itu beriman. Sementara saya, kata Allah, dia itu tidak beriman sejak hidup, seumur hidup dia, tapi saya tetap kasih makan. Itu luar biasanya. Allah itu walaupun dia kafir, tidak pernah beriman pada Allah, Allah tetap ngasih makan. Kita yang masih mau ngasih Indomie sekali aja, beras sekilo aja, nyuruh orang lain iman pada agama kita. Ini sesuatu yang perlu kita pikirkan. Kalau Anda pemirsa, Bapak Ibu yang pernah ngaji Minahusan ya, ada riwayat juga yang sama. Nabi Daud di dalam riwayat di kitab itu di Minahusan ya dikatakan suatu ketika Nabi Daud itu ingin membangun sinagog, membangun masjid besar. Celakanya di wilayah yang mau akan dibangun masjid besar itu ada rumah orang kafir kecil, renta. Kemudian demi untuk membangun tempat ibadah, rumah itu diusir, dihancurkan. Orangnya diusir dari wilayah itu karena di situ akan dibangun untuk tempat ibadah. Nah, ketika Nabi Daud itu mengusir orang itu, merobohkan rumahnya, Nabi Daud ditegur oleh Tuhan. Kenapa engkau merobohkan rumah orang itu? Apa Nabi Daud katanya? Beliau mengatakan berakpologi begini, ya Allah, ini saya bangun, walaupun saya merobohkan, mengusir orang itu, yang saya bangun ini bukan untuk pribadi loh ya. Yang saya bangun ini adalah saya membangun masjid untuk mengagungkan namamu. Kita sering tahu argumentasi ini kita pakai. Ini untuk kepentingan umum. Ini untuk kepentingan macam-macam alasannya. Nabi Daud juga begitu. Ya Allah, ini bukan untuk kepentingan saya, ini untuk kepentinganmu, untuk membangun rumah ibadahmu yang mengagungkan nama besarmu. Tapi Allah, apa jawaban Allah? Allah di dalam riwayat itu mengatakan, benar, apa yang kau bangun itu masjid, tempat ibadah untuk mengagungkan aku. Tapi kamu juga harus lihat, orang yang kamu usir itu juga hambaku. Artinya kita tidak boleh kemudian atas nama sesuatu kemudian mengorbankan yang lain. Itu yang harus kita pikirkan. Dalam konteks tertentu mungkin banyak hanya argumen, tetapi kembali ke sini intinya adalah pertama, Piagam Madinah itu Nabi menjamin hak beribadah orang yang berbeda dan hak untuk membangun tempat ibadah yang tidak sama dengan Islam. Itu satu. Yang kedua, adalah kewajiban yang sama untuk negara. Jadi di dalam pasal 16, Anda bisa baca di dalam Piagam Madinah, di pasal 16 itu dikatakan bahwa semua warga Madinah, baik dia Islam maupun tidak Islam, mempunyai kewajiban yang sama untuk membela negara. Sehingga kalau Madinah diserang oleh orang lain dari luar Madinah, musuh Madinah, maka semuanya harus berjuang mempertahankan negara kita.
Itu luar biasa. Jadi negara itu adalah milik kita bersama, tidak hanya milik golongan tertentu. Tidak bisa kemudian negara kita kayak NKRI ini kemudian ketika diserang oleh lawan kita mengatakan oh itu kan miliknya Islam atau oh, ini kan miliknya itu. Enggak. Siapapun yang berdiam di negara kita yang KTP ini itu Indonesia, maka kalau kita mengaca kepada Piagam Madinah, maka dia punya kewajiban untuk mempertahankan keutuhan NKRI. Bahasa kita begitulah. Di Piagam Madinah, semua orang yang berada di Madinah wajib mempertahankan dan membela negara Madinah ketika negara Madinah diserang oleh orang lain. Itu kedua. Yang ketiga adalah kedudukan yang sama di depan hukum. Artinya begini, Madinah itu negara yang plural. Ada orang Islam, ada non-Islam. Maka ketika person ini melakukan pelanggaran, kejahatan, maka dia akan diberlakukan yang sama di dalam hukum. Sehingga tidak ada kemudian istilahnya, misalnya, ini negara Islam, karena mayoritas Islam, pemimpinnya Nabi. Kemudian yang melakukan kejahatan orang Islam, kemudian oleh Nabi diampuni. Tapi sementara kalau yang melakukan kejahatan orang non-Islam kemudian dihukum berat, enggak begitu. Ini bisa kita baca di dalam pasal ke-34 bahwa semua warga negara akan diberlakukan yang sama ketika mereka melakukan kejahatan, siapapun dia. Karena itulah di dalam riwayat yang lain kita dikatakan ketika ada seseorang ingin minta dispensasi, ya bahasa kita, minta keringanan hukum pada Nabi karena itu seorang pejabat, Nabi bahkan kemudian murka. Salah satu penyebab kerusakan umat terdahulu, kata Nabi, itu adalah ketika pejabatnya melakukan, atau bangsawannya, pejabatnya, atau orang terpandangnya melakukan kesalahan, itu diperingan hukumnya. Sementara kalau rakyat jelata melakukan kesalahan kemudian dihukum berat, kata Nabi, inilah penyebab kerusakan kemanusiaan. Karena ada diskriminasi hukum yang mestinya harus diperlakukan sama di depan hukum. Sehingga kemudian muncul sebuah statement yang luar biasa dari Kanjeng Nabi yang sangat populer. Beliau mengatakan, andaikan Fatimah putri Muhammad itu melakukan kejahatan, mencurian misalnya dalam konteks hadis itu, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Karena tidak ada beda di depan hukum. Mestinya kita begitu. Siapapun dia, apakah itu organisasinya, apapun agamanya, apapun suku bangsanya, kalau mereka melakukan kejahatan, maka hukumannya sama di depan hukum. Mereka akan diberlakukan yang tidak beda. Itu ketiga. Kemudian yang keempat, itu tentang hak individu. Bahwa hak individu, siapapun dia, itu dijamin oleh hukum. Jadi maksudnya, ini terlihat di pasal 12. Kalau siapapun dia, apakah dia muslim atau tidak Islam, kalau dia mempunyai barang yang itu adalah hak individu dia, maka hak itu tidak boleh diambil secara paksa tanpa sesuatu yang benar. Mayoritas Islam misalnya, ini ada orang non-Islam, minoritas kemudian mempunyai barang, maka ini tidak bisa dirampas tanpa alasan. Hak individu dilindungi oleh undang-undang, siapapun dia, apakah dia muslim atau tidak muslim, apakah dia minoritas atau mayoritas. Di dalam Dustur Madinah, Piagam Madinah, salah satu hal yang penting yang ditanamkan, yang dicatat oleh Nabi adalah hak perlindungan milik individu. Jadi setiap individu tidak boleh dijarah, tidak boleh diambil, sehingga tidak ada istilah milik bersama di dalam konteks kepemilikan individu. Individu yang milik individu, dan itu menjadi hak dia yang haknya dilindungi oleh undang-undang, sehingga tidak ada alasan apapun orang merasa menjadi tidak aman terhadap harta miliknya. Ini beberapa hal yang saya mencatat, yang saya kesempatan ini yang perlu saya sampaikan terkait dengan Piagam Madinah, yang itu kemudian bisa kita jadikan referensi kita, pemikiran kita untuk bersikap di dalam wilayah kita yang sekarang yang plural.
konteks di Indonesia kayaknya tidak jauh berbeda dengan konteks ketika Piagam Madinah ini disepakati, di mana di dalam Piagam Madinah ada orang Islam dan non-Islam, di kita juga sama. Nah, di dalam konteks ini dari 47 pasal yang diberikan di dalam Piagam Madinah, ada beberapa hal yang kita bisa cermati, yang dalam kesempatan ini saya menyampaikan 4 hal. Pertama adalah hak individu yang dilindungi undang-undang. Yang kedua, kedudukan yang sama dalam hukum siapapun dia. Yang ketiga adalah kewajiban yang sama untuk membela negara dari serangan musuh. Dan yang keempat yang terkait dengan pluralis agama, maksudnya keragaman beragama, itu adalah hak bagi siapapun untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing dan membangun tempat ibadah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. 4 hal ini menjadi penting untuk jadi renungan kita untuk saat ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.